Video animasi presentasi pengendalian penduduk. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan terkait pengendalian penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Kemudian, atas dasar kewenangan yang dimiliki, pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK. Dua hal penting yang menjadi dasar pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pengendalian penduduk adalah memposisikan penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan. 5 pilar Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni peningkatan kualitas penduduk, pengendalian kuantitas penduduk, pengarahan mobilitas, pembangunan keluarga, dan manajemen informasi kependudukan. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km persegi yang terdiri dari Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Data jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Sleman, sedangkan untuk jumlah penduduk paling sedikit ditempati oleh Kabupaten Kulon Progo. Angka laju pertumbuhan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta terbilang masih ideal. Pada tahun 2017 adalah 1,11%, sedangkan pada tahun 2018 adalah 1,08%, dan pada tahun 2019 adalah 1,05%. Angka kelahiran total atau total fertility rate yang menunjukkan jumlah rata-rata anak per perempuan usia subur sebagai indikator keberhasilan pengendalian kuantitas penduduk adalah sebesar 2,1 anak. Seiring dengan pengendalian kuantitas penduduk, juga diperlukan langkah strategis peningkatan kualitas penduduk seperti pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta perbaikan ekonomi. Kemudian dalam rangka pengarahan mobilitas penduduk, dikembangkanlah pusat ekonomi dan pertumbuhan ekonomi baru, sehingga penyebaran penduduk diharapkan lebih merata ke berbagai kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak hanya berada di kota Yogyakarta dan sekitarnya saja. Langkah strategis pengendalian penduduk, peningkatan kualitas penduduk, dan pengarahan mobilitas penduduk ini akan mendorong terciptanya keluarga yang tangguh dan berketahanan. Hingga akhirnya, pembangunan kependudukan yang terintegrasi dapat diwujudkan melalui dukungan dan ketersediaan sumber informasi serta data kependudukan yang berkualitas. Upaya-upaya pengendalian penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, pengendalian kuantitas penduduk adalah langkah sistematis yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatur kelahiran pada pasangan usia subur melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran yang diinginkan, pembinaan kesertaan keluarga berencana, pemakaian alat atau obat kontrasepsi, peningkatan akses pelayanan keluarga berencana, dan peningkatan pendidikan dan peran perempuan. Dampak dari kebijakan pengendalian kuantitas penduduk ini telah berhasil mengantarkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada angka kelahiran total sebesar 2,2 pada tahun 2018, jauh mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 1971 yang rata-rata angka kelahiran totalnya sebesar 4,75. Selain itu, kebijakan pengendalian penduduk ini juga mampu mengerem laju pertumbuhan penduduk selama 2 dasawarsa terakhir, yakni kisaran angka 1,05% pada tahun 2019.
Kedua, peningkatan kualitas penduduk merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk mencapai keseimbangan antara aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah daerah menyadari bahwa perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan menjadikan penduduk lebih terdidik, berpengetahuan, sehat, dan memiliki usia harapan hidup lebih lama yang akan berdampak positif pada pembangunan ekonomi. Kebijakan peningkatan kualitas penduduk ini telah menurunkan angka kematian ibu hamil dan melahirkan dari angka 40 pada tahun 2012 ke angka 36 pada tahun 2018. Sedangkan angka kematian bayi dari angka 37,5 pada tahun 1991 menjadi angka 17 pada tahun 2017. Target cakupan imunisasi balita di daerah istimewa Yogyakarta adalah 95% dan telah terpenuhi pada tahun 2018. Menekan angka stunting atau gizi buruk hingga mencapai 12,37% pada tahun 2018 dan usia harapan hidup rata-rata adalah 76 tahun. Meningkatkan angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun hingga 84,37% pada tahun 2019. Juga diharapkan dapat berdampak pada produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan. Ketiga, daerah istimewa Yogyakarta memiliki potensi dan daya tarik dalam sektor pendidikan dan pariwisata yang dapat mendorong migrasi masuk, sehingga pemerintah daerah merasa perlu untuk melakukan upaya-upaya intervensi pengarahan mobilitas penduduk melalui pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta juga merasa perlu mengoptimalkan penduduk migran masuk yang sebagian besar berusia produktif agar terhindar dari dampak negatif migrasi seperti munculnya pengangguran, kemiskinan, pemukiman kumuh, dan persoalan sosial lainnya. Pengarahan mobilitas penduduk ini juga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan manfaat bonus demografi yang telah berhasil diraih DIY sejak tahun 1995-an. Keberhasilan dalam penanganan 3 indikator pembangunan kependudukan inilah yang akan memberi dampak positif terhadap pengendalian penduduk di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk mencapai berbagai tantangan permasalahan kependudukan seperti kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, kenakalan anak dan remaja atau yang lebih dikenal sebagai kelitih, lansia terlantar, dan meningkatnya angka perceraian, maka pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menyusun kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Hasilnya berdasarkan survei nasional pada tahun 2019, daerah istimewa Yogyakarta menempati urutan teratas dalam penilaian Indeks Ketahanan Keluarga. Selain itu, dalam aspek informasi dan data legalitas kependudukan seperti kepemilikan EKTP, kartu identitas anak, akte kelahiran, akte pernikahan, dan akte kematian, capaian daerah istimewa Yogyakarta telah melebihi dari target nasional yang ditetapkan. Keberhasilan pengendalian penduduk di daerah istimewa Yogyakarta ditentukan oleh banyak pemangku kepentingan terkait. Dan tentunya partisipasi masyarakat yang turut serta dalam program keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan, dan merencanakan keluarga yang berkualitas, yakni cukup 2 anak dan tidak ada balita lebih dari 1 dalam keluarga. Mari kita gapai bersama cita-cita menuju Jogja Smart Province.